Analisis faktor pengaruh UMKM di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak. Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas kurang lebih 75.467 km persegi. Selain itu, sesuai dengan batas kewenangan provinsi, Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas lautan seluas 11.579 km persegi, atau 13% dari luas wilayah total. Berbagai macam suku bangsa seperti penduduk asli Kalimantan, yaitu suku Dayak, atau Lun Bawang, atau Lun Dayeh, Kenyah, atau Murut, suku Banjar, Melayu Bulungan, suku Tidung, dan suku Kutai. UMKM atau usaha mikro kecil menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor. UMKM bertujuan untuk menciptakan atau memproduksi suatu barang atau jasa untuk meningkatkan perekonomian. Penurunan omset pelaku UMKM dan koperasi akibat pandemi COVID-19 sangat signifikan sejak kemunculannya di akhir tahun 2019. Industri UMKM dan pariwisata merupakan salah satu industri yang paling berdampak oleh penyebaran virus ini. Lesunya sektor pariwisata memiliki efek domino terhadap sektor UMKM. Menurut Bank Indonesia, UMKM menguasai ekonomi di setiap sektor. Pertumbuhan ekonomi dari UMKM juga menyentuh langsung masyarakat. Untuk itu, perlu adanya penggalian potensi dan membangun ekonomi masyarakat agar menjadi perusahaan besar dan bangkit dalam pandemi COVID-19 ini. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap UMKM di Kalimantan Utara. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan suatu ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas, dan standar hidup yang layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan yang cukup, kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Pada tahun 2019, IPM mengalami kenaikan yang signifikan hampir di setiap kabupatennya. Namun, pada tahun 2020, IPM mengalami penurunan di semua kabupaten, dan angka penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Tanah Tidung sebesar 0,82 dari 67,79 tahun menjadi 66,97 tahun. Dilihat dari UHH atau umur harapan hidup mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 naik 0,04 dan kembali naik pada tahun 2020 sebesar 0,05. HLS atau harapan lama sekolah di tahun 2019 naik 0,02 menjadi 12,84 tahun. Kemudian naik kembali di tahun 2020 sebesar 0,45. HLS sendiri dihitung dari usia 7 tahun ke atas sesuai kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar 12 tahun. Rata-rata lama sekolah atau RLS tertinggi yaitu pada tahun 2020 pada usia 9 tahun. Cangkupan RLS yang dihitung yaitu pada usia 25 tahun ke atas, yang diasumsikan bahwa proses pendidikan sudah selesai. Selanjutnya, untuk mengetahui standar kelayakan hidup, dapat dilihat dari pengeluaran per kapita. Rata-rata pengeluaran per kapita dalam 3 tahun terakhir sebesar Rp9.075, dengan rata-rata pengeluaran tertinggi yaitu Rp11.261 pada tahun 2020, tepatnya di Kabupaten Tarakan. Peran UMKM bagi perekonomian Indonesia sangatlah besar manfaatnya. Namun, adanya pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak dampak bagi UMKM. Dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang menurun drastis dari tahun 2019 ke 2020. Menurunnya jumlah UMKM pada 2020 sebesar 6.849 menjadi 14.385 membuktikan bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak bagi UMKM. Dilihat dari data PDRB Kalimantan Utara per kabupatennya cukup stabil di tahun 2020. Namun, pada jumlah angkatan kerja,
pada tahun 2020 terjadi penurunan terutama di Kabupaten Tarakan. Pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai sektor usaha terkena imbasnya, termasuk lebih dari 80% pelaku UMKM. Jumlah UMKM berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Peran UMKM bagi perekonomian Indonesia sangatlah besar manfaatnya. Pada saat usaha besar sedang dalam tren melambat, pertumbuhan PDRB UMKM cukup stabil. UMKM pun begitu mendominasi perekonomian Indonesia pada tahun 2019. Jumlah UMKM sebesar 21.234 unit atau 44,1% dari total unit usaha, dengan kontribusi terhadap perekonomian mencapai 60,3%. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 ini, terjadi penurunan yang sangat drastis. Kontribusi tenaga kerja pun untuk UMKM hanya mendominasi di tahun 2018 dan 2019 saja, dan menurun di tahun 2020. Analisis pengaruh PDRB per kapita terhadap UMKM di Kalimantan Utara di masa pandemi COVID-19. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa UMKM menjadi berpengaruh terhadap PDRB per kapita? Nah, jadi itu disebabkan karena UMKM itu sendiri berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Dapat melihat fakta pada tabel berikut. Nah, dalam tabel tersebut bahwa jumlah UMKM di Kota Tarakan mencapai 13.000, sehingga hal ini menjadi perhatian pemerintah Kota Tarakan tersebut karena di sektor UMKM menjadi prioritas utama dalam kondisi pandemi saat ini. Nah, selanjutnya, mengapa UMKM ini sangat berkontribusi terhadap PDRB per kapita? Nah, karena UMKM itu sendiri mendominasi perekonomian Indonesia di tahun 2019 dengan jumlah pelaku UMKM yaitu sebesar 21.234 unit atau sekitar 44,1%. Dari total usaha yang dengan kontribusi sebesar perekonomian mencapai sebesar 60%. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 ini, terjadinya penurunan yang sangat drastis. Kontribusi tenaga kerja juga UMKM mendominasi pada tahun 2018 dan 2019. Karena mengenai tentang pandemi, kita tidak terlepas dari angka kemiskinan dan pengangguran. Nah, karena resiko peningkatan kemiskinan itu dan pengangguran begitu signifikan. Nah, padahal sebelum pandemi saja pengangguran dan kemiskinan sudah cukup tinggi. Nah, data di bawah juga menjelaskan bahwa di Kalimantan Utara dapat dijadikan patokan bahwa pada masa pandemi kemiskinan mengalami kenaikan dan juga pengangguran juga mengalami kenaikan. Berbeda di tahun 2019 yang mengalami penurunan. Pengaruh jumlah penduduk usia kerja terhadap UMKM di Kalimantan Utara. Apa sih yang dimaksud dengan penduduk usia kerja? Yap, penduduk usia kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun atau lebih dan dalam kondisi bekerja maupun tidak bekerja atau menganggur. Jumlah penduduk usia kerja berpengaruh terhadap UMKM loh, di mana kebanyakan masyarakat yang bekerja di Kaltara merupakan pelaku UMKM dan UMKM terbanyak berada di Kabupaten Tarakan yang juga memiliki populasi terbanyak di Kalimantan Utara. Dengan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 187.607 jiwa di tahun 2018 dan naik menjadi 195.443 jiwa di tahun 2020. Namun, di 4 kabupaten lainnya mengalami penurunan yang diakibatkan adanya pandemi COVID. Namun, mengapa jumlah UMKM di Kalimantan Utara yang paling banyak ada di Kabupaten Tarakan? Jawabannya adalah karena Kabupaten Tarakan bisa dibilang paling banyak pelaku UMKM-nya. Lalu adapun jumlah pengangguran di Kalimantan Utara, yakni pada tahun 2019 sekitar 15.380 jiwa dan pada 2020 sekitar 17.290 jiwa. Data ini diambil dari BPS. Ada juga loh tren jumlah penduduk usia kerja.
di mana grafik tren penduduk usia kerja ini menunjukkan garis lurus yang sorong ke atas, dengan artian di tahun mendatang jumlah penduduk usia kerja akan terus bertambah. Analisis laju indeks implisit PDRB 2018-2020 yang mempengaruhi usaha mikro kecil menengah atau UMKM pada masa pandemi COVID-19 di Kalimantan Utara. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Secara umum, UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran 1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, 2. Penyedia lapangan kerja terbesar, 3. Pemain penting dalam pembangunan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, 4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, dan 5. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran. Dampak COVID-19 terhadap beberapa indikator laju implisit PDRB 2018-2020. Secara kumulatif, perekonomian Kalimantan Utara semester 1 2020 tercatat tumbuh 0,81%. Melambat cukup dalam dibandingkan periode semester 1 2019 yang tercatat sebesar 7,52%. Melesunya perekonomian Kalimantan Utara sebagai dampak pandemi COVID-19 tergambar pada laju pertumbuhan periode triwulan 2 yang mengalami kontraksi sebesar 3,35% dibandingkan triwulan 2 2019 sebesar 6,95% dibandingkan triwulan 1 2020. Pola pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara secara triwulan juga mengalami pergeseran, di mana pada kondisi sebelum COVID-19 selalu tumbuh positif di triwulan 2. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada triwulan 2 2020 yang mengalami kontraksi menghasilkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 24,24 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar 14,74 triliun. Penurunan PDRB dan pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha triwulan 2 2019-2020. Penurunan kinerja sektor pertambangan dan penggalian secara dominan dipengaruhi oleh komoditas utama yaitu batu bara yang mengalami penurunan volume ekspor secara signifikan bila dibandingkan dengan triwulan 2 2019 dan triwulan 1 2020. Hal tersebut merupakan imbas menurunnya permintaan batu bara negara-negara tujuan ekspor. Selain pertambangan batu bara, produk hasil penggalian lainnya juga mengalami penurunan seiring lesunya pengerjaan proyek konstruksi selama periode pelaporan. Dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi rumah tangga dan LNPRT mengalami kontraksi sebagai dampak pandemi COVID-19. Persentase rasional APBD 2020 per Pemda. Persentase rasionalisasi dari alokasi sebelumnya pada belanja modal tercatat sebesar 40,94% atau turun dari sebesar 1,83 triliun menjadi 1,8 triliun. Persentase rasionalisasi pada belanja modal tersebut masih berada di bawah persentase minimal yang ditetapkan dalam SKB Mendagri dan Menkeu sebesar 50%. Namun bila ditinjau lebih rinci per daerah, persentase rasionalisasi belanja modal tertinggi berasal dari Kabupaten Nunukan yang mencapai 89% dari alokasi sebelumnya atau turun sebesar 250,3 miliar. Analisis jumlah penduduk miskin menurut kabupaten atau kota di Kalimantan Utara pada industri mikro dan kecil pada masa pandemi COVID-19 di Kalimantan Utara. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau GK merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan non-makanan atau GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten atau kota di Kalimantan Utara pada industri mikro dan kecil pada masa pandemi. Angka kemiskinan. Angka kemiskinan pada Kota Malinau pada tahun 2018 yaitu 6,63, 2019 6,23 dan 2020 6,16.
Tanah Tidung yaitu 1,34 sampai 2019 dan 2020 mengalami kenaikan yaitu 1,48. Selama tahun 2018 sampai 2020, kemiskinan di Kalimantan Utara terus mengalami kenaikan. Kenaikan yang terjadi di Kota Tarakan yaitu setiap tahunnya mengalami kenaikan yaitu sampai 49,41 jiwa. Tingkat UMKM 2018 sampai 2020 atau unit ESA. UMKM di Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan di Kota Tarakan yang sangat signifikan sebesar 8,976 unit usaha sehingga mampu menjadi pendorong pertumbuhan yang baik. Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap usaha mikro kecil menengah di Kalimantan Utara pada masa pandemi COVID-19. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau yang lebih dikenal dengan TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja, yaitu bekerja dan pengangguran terhadap jumlah penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Dalam infografis dapat kita ketahui bahwa TPAK di Kalimantan Utara pada Agustus 2018 tercatat sebesar 66,87%. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja sekitar 67 orang termasuk angkatan kerja. Atau dapat diartikan dari 1000 orang penduduk usia kerja sekitar 678 orang diantaranya aktif secara ekonomi. Sementara tahun 2019 tercatat sebesar 65,59%, mengalami penurunan sebesar 1,28% akibat dari pandemi COVID-19 dari jumlah angkatan kerja. Atau dapat diartikan dari 1000 orang penduduk usia kerja sekitar 663 orang diantaranya aktif secara ekonomi. Dan mengalami peningkatan sebesar 0,92% di tahun 2020 tercatat sebesar 66,51%. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 66 orang termasuk angkatan kerja. Atau dapat diartikan dari 1000 orang penduduk usia kerja, sekitar 665 orang diantaranya aktif secara ekonomi. UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Seperti yang digambarkan pada grafik, UMKM di Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan di Kota Tarakan yang cukup signifikan di tahun 2019 sebesar 8.976 unit usaha dibandingkan tahun sebelumnya dan kota-kota lainnya, sehingga mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang baik akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, apakah TPAK berpengaruh terhadap UMKM? Jawabannya iya, karena UMKM menjadi penggerak ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pasokan tenaga kerja atau labor supply yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perkembangan UMKM dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mendorong perekonomian daerah loh. Jadi, jika UMKM membaik, maka penciptaan lapangan kerja baru disertai penyerapan angkatan kerja akan sangat berkontribusi kepada perekonomian Indonesia. Analisis jumlah perusahaan, tenaga kerja, dan nilai produksi yang mempengaruhi usaha mikro kecil menengah UMKM pada masa pandemi COVID-19 di Kalimantan Utara. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Atau perusahaan juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba atau keuntungan. Pada periode 2018 hingga 2019, jumlah perusahaan di Provinsi Kalimantan Utara meningkat hingga 8,4%. Hal ini membuktikan bahwa rata-rata masyarakat Kalimantan Utara mempunyai peningkatan permintaan. Kemudian tenaga kerja.
yaitu penduduk yang telah memasuki usia kerja berumur 15 tahun dan lebih, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Di sini dapat kita lihat tenaga kerja dari 5 kota atau kabupaten di Kalimantan Utara pada tahun 2018 hingga 2019, tepatnya di Kabupaten Bulungan, Nunukan, dan Kota Tarakan mengalami peningkatan, sedangkan di Kabupaten Malinau dan Tanah Tidung mengalami penurunan. Hampir semua daerah di Kalimantan Utara mengalami peningkatan nilai produksi pada tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah perusahaan dan banyaknya tenaga kerja yang terjadi pada tahun yang sama. Tetapi tidak untuk jumlah UMKM-nya, di mana pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kalimantan Utara menurun hingga 14.385 UMKM dari 21.234. Hal ini dikarenakan pandemi yang mengharuskan masyarakat untuk tidak melakukan kontak secara langsung. Akibatnya, banyak dari pelaku UMKM untuk menghentikan usahanya sementara waktu. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Pemerintah mengklaim telah menyediakan stimulus melalui realisasi kredit perbankan, kebijakan restrukturisasi pinjaman, keringanan pembayaran tagihan listrik, tambahan bantuan modal, dan dukungan pembiayaan lainnya. Literasi digital bagi pelaku UMKM, peningkatan kapasitas produksi, peningkatan kualitas, dan akses pasar dalam ekosistem digital diharapkan mampu mendongkrak jumlah pengguna platform digital yang baru mencapai 12 juta UMKM atau 9% dari total pelaku UMKM. Jadi dapat disimpulkan, sebelum pandemi ini menyerang, jumlah perusahaan, tenaga kerja, dan nilai produksi di Kalimantan Utara selalu meningkat. Tetapi semenjak menyebarnya wabah virus ini, dampaknya sangat besar terhadap pelaku UMKM dan mereka harus bisa beradaptasi dengan cepat sehingga tidak mengalami kerugian yang besar. Analisis pengaruh rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kabupaten kota dalam rupiah pada tahun 2018 hingga 2020 pada masa pandemi COVID-19 terhadap usaha mikro kecil menengah di Kalimantan Utara. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu rata-rata pengeluaran per kapita sebulan. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri, dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan. Ini adalah data infografis dari pengeluaran per kapita sebulan dalam rupiah. Pada data tersebut, pengeluaran per kapita tiap kabupaten mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Kabupaten Tarakan menjadi kabupaten dengan pengeluaran per kapita terbanyak pada setiap tahunnya. Pada 2018 sebesar Rp1.590.808, 2019 sebesar Rp1.609.731, dan pada 2020 sebesar Rp1.713.020. Selanjutnya, kita melihat data UMKM di Provinsi Kalimantan Utara di tiap kabupaten. Jumlah UMKM pada setiap kabupaten cenderung menunjukkan jumlah yang stabil, kecuali pada Kabupaten Tarakan di 2019 mengalami lonjakan yang cukup signifikan dari tahun 2018 sebesar 4.451 melonjak di tahun 2019
menjadi 13.427 dan pada tahun 2020 turun menjadi 6.573. Berikutnya, kita melihat apakah pandemi COVID-19 berdampak pada pengeluaran per kapita. Dampak pandemi COVID-19 terhadap pengeluaran per kapita masyarakat pada kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal ini karena masyarakat tetap melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, UMKM. Menurut data UMKM, pandemi berpengaruh terhadap jumlah UMKM di Kabupaten Tarakan. Yang disebutkan sebelum adanya pandemi, jumlah UMKM melambung tinggi, dan setelah adanya pandemi, UMKM turun drastis. Pada pembahasan materi ini, ada sebuah fun fact loh. Fun fact-nya adalah melihat data statistik bahwa jumlah pengeluaran per kapita berpengaruh terhadap jumlah UMKM. Hal ini dibuktikan di Kabupaten Tarakan, di mana jumlah pengeluaran per kapita paling tinggi di antara kabupaten lain, sehingga jumlah UMKM juga lebih banyak dibanding kabupaten lain.